Ayo Rumi. Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Ayo. Kurang ajar ya kalian ya. Gimana? Enak enggak? Punya hak apa kamu ngatur-ngatur hidup saya? Saya aja nggak kenal sama kamu. Udah nggak usah ngatur hidup aku. Aneh deh ada orang kayak masnya ini. Kenal juga enggak, ketemu baru 2 kali tadi. Udah itu sok ngatur-ngatur lagi. Tapi tolong hargai tempat di sini. Ini batas suci. Saya sudah menghargai tempat ini. Yang suci itu di atas, bukan di bawah. Pak, Bapak nggak lihat apa? Ini batas suci di sini. Cuman marbot aja kamu. Sok-sokan kayak gitu. Ayo Rumi, kalau kurang kamu bilang aja sama Sinta. Nanti pasti dibelikan sama Sinta. Dia puas-puasnya. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Beneran Sinta. Sinta tuh banyak uangnya loh. Ini Sin. Udah. Loh, kenapa Sin? Takut pusing nanti di jalan soalnya aku mau pulang nih. Loh, kok kamu sudah mau pulang sih? Memangnya kamu mau kemana Sin? Kok sudah mau pulang? Bayangin 2 hari 2 malam aku di sini. Sinta. Oh iya Sin. Aku minta uangnya dong. Soalnya Berapa kamu? aku pengen beli HP baru Sin. Handphone baru. Iya. Udah nih. Handphone keluaran terbaru. iPhone 14 Pro Max. Ambil aja. Sinta, aku nggak dikasih. Kok cuma Dika doang sih? Kamu butuh HP baru juga? Ya Nanti aku iyalah. transfer ya. Tenang aja. Wah, beneran kamu. Iya beneran. Kamu lah, dengar aku sendiri ya, Rumi? bohong. Rumi, sudah. kenapa? Aku sudah nggak kuat lagi. Loh, jadi kamu gak mau lanjut? Duh, nggak dulu deh Dika. Aku balik pulang dulu ya. Loh, kok kamu mau pulang Mau sih? kemana kamu udah Sin? Aku 2 hari 2 malam nggak pulang guys. Sinta, kalau gak ada kamu di sini tuh gak Ya, enak, gak di sini, seru. di sini. Nanti masalah makan, kalian kan belum makan. Nanti aku transfer ya ke rekening kamu Arumi. Wah. Makan ya. Ya. Soalnya aku udah nggak kuat nih udah. Iya. pusing banget. Kamu hati-hati ya. Hati-hati ya di jalan. Hati-hati ya Sin ya. Lanjut ya. Iya. Iya. Oke. Hati-hati Sinta. Ya. Aduh Dik, aku sudah mau Ayo Rumi, ya. kita lanjut ya. Ya udah 1 kali aja ya. Yuk, hati-hati Sin. Hati-hati ya. Sinta. Kemana aja kamu, nak? Kamu sudah 2 hari nggak pulang. Bikin orang tua kamu nih khawatir, nak. Sinta. Ya Allah. Semoga Sinta nggak kenapa-napa ya. Aku menyesal. Di saat Sinta masih ada ibunya.
aku nggak peduli sama Sinta karena aku sibuk dengan pekerjaan. Sinta, pulang nak. Apakah ini memang cobaan buat aku? Malah aku ditinggal istri. Malah anakku keluyuran nggak tahu kemana. Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini? Astagfirullahaladzim. Siapa sih cewek tadi tuh? Jalan sembarangan. Siapa ya cewek tadi dia? Kayaknya aku baru lihat. Apa temannya Andika apa ya? Si Bah? Bah? Dika, kamu Ya. mau nggak? Enak banget ya kita punya teman seperti Sinta. Ya iyalah Rumi, kita tuh minta apa aja sama Sinta pasti Wah, dikasih. ini Kamu tahu tuh- sendiri kan, Sinta tuh anaknya orang kaya. Dika, kamu tahu Ya. nggak? Ini tuh kesempatan bagi kita berdua. Karena apa? Karena dia tuh gampang banget buat kita porotin, iya kan? Ya iyalah, kita itu harus manfaatin momen ini baik-baik lah Rumi. Jangan sampai Sinta itu lepas dari tangan kita. Ya Kita harus iyalah. sama Sinta terus. Kamu tahu sendiri kan, kamu aja sekarang sudah dikasih handphone keluaran terbaru. Iyalah, Sinta. Bisa aja sih kamu itu dimanfaatin sama kita. Untung aja gua gak kenapa-napa. Loh, itu kan Andika sama Rumi nggak pernah berubah. Sampai kapan sih kalian seperti itu? Coba aku nasihatin dia. Enak Assalamualaikum. sekali, Rumi. Assalamualaikum. Ada Pak Ustadz Rumi. Ini. Andika, Rumi. Kalian ngapain lagi? Kamu tuh ngapain ke sini Pak Ustadz? Kamu mau gabungan ikut minum sama kita? Enggak lah. Hah? Arumi, kasih Arumi. Enggak. Saya nggak mau minum kayak gitu. Kamu tuh kesini ngapain, hah? Mau ceramain kita berdua? Ini. Telinga kita itu sudah panas sering diceramain sama kamu, Agung. Kalian tuh sampai kapan sih kayak gini terus? Gak bosan apa? Ya enggak lah, ini kan kesenangan ya kan Dika? Ya iyalah. Coba kalian coba tobat. Berniat sama yang di atas. Bertobat kamu bilang, ini itu kesenangan dunia, Agung. Kamu itu jangan suci. Ini minum. Minum. Ini Enggak, enak. aku nggak mau minum kayak gitu. Kamu tahu nggak? Kalau kita sudah minum seperti ini, dunia tuh terasa milik kita ya. Ya iyalah. Kalian berdua tuh ingat nggak sama orang tua kalian? Hah? Ingat nggak? Apaan sih kok kamu bawa-bawa orang tua? Kamu jangan kurang ngajar ya. Kamu itu jangan bawa-bawa nama orang tua kita ya. Orang tua kalian kok sekolah kalian tinggi-tinggi tuh buat apa? Supaya kalian pintar. Kita itu sudah Kamu pintar. tuh buat ceramain kita berdua datang ke sini, hah? Mending kamu pergi dari sini, Gung. Kamu gak usah ganggu kita berdua. Aku Telinga gak mau kita kalian. ini sudah panas sering dinasehatin sama kamu. Andika, Rumi, dengerin ya. Aku anggap kalian itu sahabat. Makanya aku coba berubah kalian. Makanya kalau kamu itu menganggap kita itu sahabat, makanya kamu itu minum sama kita. Bukan kayak gitu dong caranya. Kalian mau ngapain sih kayak gini terus? Supaya apa? Iya, supaya pikiran kita tuh tenang, bener fresh. kamu. Kalau tenang tuh ke masjid. Bukan mau minum kayak gini. Lama-lama kamu kurang ajar ya. Kalian ya selalu dinasihatin pasti kayak gini terus. Kamu tuh masih belum merasakan ini. Jadi kamu tuh nggak tahu rasanya menikmati dunia tuh seperti apa. Gung, sudahlah. Kamu itu ya lama-lama bikin aku kesel. Kamu tahu nggak? Kamu ini cuman sekedar marbot masjid. Cuman pesuruh tukang sapu. Jadi kamu tuh nggak usah sok nasehatin kita deh. Udahlah, mending kita minum aja. Andika, yuk, Arumi, santai lagi. aku tuh peduli sama kalian. Makanya aku nasihatin kalian terus. Makanya kalau kamu itu peduli sama kita, kamu itu lebih baik minum sama kita. Ayo Rumi. Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Kurang ajar ya kalian ya. Gimana? Enak enggak? Alah. Soal deh. Enak banget kan rasanya. Si Ustadz minum. Kalian bener keterlaluan ya. Ayo Rumi, kita pergi dari sini ya Rumi. Selamat bersenang-senang ya. Oh ya,
Kalau kurang, ambil aja itu. Ambil kamu semua. Bisa tungguin. Oh iya. Sudah, kamu di pulau sana. Nih, aku tambahin sekali lagi deh. Kamu tahu sendiri kan? Aku tidak mau, aku bilang. Ampun. Ampun, jangan sok suci deh jadi orang. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Semoga mereka berada di jalan yang benar. Aku gak akan pernah bosan-bosan nasihatin mereka, karena mereka kan sahabatku dari kecil. Biar gimana pun mereka tetap temanku, teman sekampung. Aku cuma kasihan sama mereka, kasihan sama orang tua mereka. Kalau mereka kayak gitu terus kan, mereka sendiri yang rugi. Ya Allah, semoga mereka cepat berubah menuju jalan yang benar. Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, kamu kenapa, nak? Apa sih ya? Apa yang kamu lakukan di luar sana? Sinta, Sinta lagi senang-senang. senang-senang. Maksud kamu, lah, kamu kok bawa alkohol? Sinta, Udah deh ya, gak usah lebay. kenapa sekarang kamu berubah, Sinta? Ini yang berubah? saya takutkan. Ayah yang berubah. Mana pernah sayang sama Sinta? Ayah sayang sama kamu, Sinta. Ayah peduli sama kamu. Peduli. Ini yang dibilang peduli. Sinta nggak pulang aja, nggak cariin kok. Siapa bilang ayah nggak cari kamu? Ayah cari kamu, nak. Ayah khawatir. Cuma sekedar khawatir atau ayah cuma pura-pura aja? Masya Biar Allah. apa? Ayah kan lebih sibuk dengan kepentingan ayah sendiri. Udah ya, nggak usah sok peduli sama anakmu ini. Sinta, apa yang ayah lakukan itu semua untuk kamu, Sinta. Untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu. Masa depan. Ayah Sinta juga butuh kasih sayang dari orang tua. Sinta, iya nak, ayah ngaku bersalah sama kamu. Tapi ayah mohon sama kamu jangan pernah ngulangi seperti ini lagi ya nak ya. Apa yang kamu minta, ayah akan kabulin. Ayah akan belikan apapun yang kamu minta, mobil baru. Yang penting kamu jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Ayah, Sinta tuh nggak butuh harta terus. Uang Sinta sudah banyak. Sinta pengen ini, pengen itu, udah dikabulin sama ayah. Sinta itu cuma butuh kasih sayang, ayah. Ayah tahu nggak sih, selama ini ayah sibuk dengan pekerjaan ayah. Ayah sibuk dengan dunia ayah sampai ayah lupa diri, sampai ayah lupa sama anak ayah sendiri. Sinta juga butuh bahagia ya. Bahagia itu nggak harus tentang uang terus. Ayah kapan sih ada waktu buat Sinta? Iya. Ayah sadar. Apa yang ayah lakukan itu semuanya salah. Tapi kamu harus sadar, nak. Dan kamu harus paham. Apa yang ayah lakukan itu semuanya untuk kamu, nak. Udahlah ya, Sinta ini pusing baru pulang ke rumah. Sinta tuh capek, pengen tidur, pengen istirahat. Ayah dari tadi ngoceh terus. Hah, Sinta, apa lagi sih ya? ayah belum selesai bicara sama kamu. Sinta tuh capek ayah, pengen istirahat, pengen tidur dengan tenang. Dengerin dulu, ayah mau ngomong. Perlu kamu ingat ya, Sinta. Kamu jangan pernah bergaul sama Dika. Bapak gak seneng. Ngerti kamu? Masalahnya sama ayah itu apa? Ini hidup Sinta ya, Sinta udah dewasa. Sinta berhak memilih teman mana yang baik, teman mana yang buruk. Menurut Sinta sih ya, Mas Dika sama Rumi tuh baik-baik aja kok mereka. Yang membuat buruk kamu adalah Dika. Buktinya kamu sekarang melawan sama orang tua. Jangan sok tahu, Sinta melawan itu bukan karena mereka, tapi Sinta! apa ya? Ayah mau nampar Sinta. Tampar aja ya ini, tampar aja ya. Kamu tambah kurang ajar sama orang tua ya. Sinta! Nyesal aku sama kamu. Percuma ayah menyekolahkan kamu tinggi-tinggi. Kalau ujung-ujungnya seperti ini. Ayah udah berani nampar anak ayah sendiri.
Mulai detik ini Sinta gak bakalan balik lagi ke rumah ini. Sinta! Mau kemana kamu? Aduh. Ish. Kamu lagi? Bentar. Kamu kan cewek yang tadi kan? Kok jangan tuh lihat mbak, jangan sembarangan. Dari tadi ya, kamu tuh ngalangin jalan saya, Mas. Ini loh mbak, jalannya luas. Ya udah, suka-suka aku. Emang kamu siapa sih di sini? Pak Lurah, Pak Camat, bukan kan? Ya udah, nggak usah ngatur-ngatur. Ini jalan untuk semua orang. Ya udah, saya minta maaf. Iyalah, Oh wajib. iya mbak, mbak ini teman Andika ya? Iya, kenapa? Tadi ketemu sama Andika sama Rumi. Terus? Kalau boleh saya saranin mbak, jangan ada dekat sama mereka. Soalnya mereka kayak gitu kelakuannya. Punya hak apa kamu ngatur-ngatur hidup saya? Saya aja nggak kenal sama kamu. Udah, nggak usah ngatur hidup aku. Saya cuma nggak suka aja mbak ngeliat anak muda tuh suka minum-minum kayak gitu. Ya udahlah, ini hidup aku bahagia sama hidup aku sendiri. Kamu yang nggak kenal juga sok-sokan ngatur hidup. Andika tuh sahabat aku dari kecil mbak. Ya terus? Dia tuh anaknya nakal. Hubungannya sama aku tuh apa, Mas? Nggak ada kan? Ya aku cuma nggak pengen aja dia mempengaruhi teman-teman yang lain. Oh, jangan-jangan Masnya ini iri ya sama Andika? Enggak mbak, saya nggak iri sama sekali. Oh, udahlah Mas, pasti Masnya itu iri kan sama Andika karena nggak bisa bergaul sama aku. Kamu mau temenan sama aku juga? Udah gampang, masuk aja ke circle kita. Enggak mbak, bukan kayak gitu. Saya cuma takut aja nanti kamu dimanfaatin sama dia. Soalnya aku tahu sifatnya Andika kayak gimana. Mereka tuh nggak ada yang manfaatin aku, Mas. Mereka tuh temenan baik sama aku. Mbak. Dari aku ya. Percaya sama saya mbak, saya nggak mungkin bohong. Aneh deh ada orang kayak Masnya ini. Kenal juga enggak, ketemu baru 2 kali tadi. Udah itu sok ngatur-ngatur lagi. Saya cuma kasihan aja lihat mbaknya. Mas kasihan. Orang tua saya aja nggak kasihan kok Mas sama saya. Nggak mungkin. Pasti orang tua mbak tuh peduli sama mbak. Aduh, aku nih mimpi apa sih semalam kok ketemu sama manusia kayak Mas? Mbak, tolong mbak berubah. Jangan seperti Andika sama Rumi. Kalau mbaknya punya masalah, jangan kayak gini caranya mbak. Ke masjid, bukannya malah minum-minum kayak gitu. Terus saya lihat mbaknya ini orang kaya kayaknya. Tolonglah mbak, kalau mbaknya tuh punya uang lebih baik mbak tuh bersedekah. Bukannya malah foya-foya kayak gitu. Mas mau Minuman nggak ceramah? jelas. Mas mau ceramah? Di masjid aja Mas, jangan di hadapan saya. Nggak butuh ceramah dari Mas. Makin ribet aja ketemu sama orang yang nggak jelas. Udahlah Mas, nggak usah ikut campur masalah hidup saya. Urus aja hidup Mas sendiri kayak gitu. Hidup kok kayak gini-gini aja. Setidaknya mbak lihatlah orang tua mbaknya. Ingat, orang tua bersakal kita supaya kita jadi anak yang baik mbak. Bukan yang malah kayak gini. Mas, perlu Mas tahu ya, orang tua saya tuh nggak peduli sama saya Mas. Nggak Mau ada, saya Mbak. nggak pulang, mau saya nggak makan, mereka nggak Mbak, peduli. nggak ada orang tua tuh nggak peduli sama anaknya. Alah, Mas tahu Saya nggak apa? peduli. Mas, ini saya ngerasain, saya nggak pulang Mas. Orang tua saya nggak cari. Mereka saya nggak itu cuma percaya. sibuk aja sama dunia Mbaknya ini mereka. nggak sadar. Saya sadar Mas, saya sadar. Udahlah, sekarang gini aja deh Mas. Siapa sih namanya kamu? Agung, Oh, Mas Agung. Saya kasih tahu ya sama Mas Agung. Mas Agung nggak usah deh ikut campur masalah urusan orang lain. Urusin aja urusan Mas sendiri. Daripada Mas itu sok-sokan jadi pahlawan. Ini udah siang Mas, ingat jangan tidur terus. tapi setidaknya ingat ya. Udah masih Mas, ada udah saya. Mas, udah. Ceramahnya itu di masjid, jangan di hadapan saya. Saya tuh capek.
Kenapa sih hari ini tuh apes banget? Orang tua udah kayak gitu. Tadi juga ketemu sama orang yang gak jelas. Tapi dipikir-pikir, Harumi sama Andika, kayaknya emang bener deh mereka itu cuma manfaatin aku doang. Secara mereka kan sering minta-minta barang, kadang yang minta uang juga. Tapi cuma mereka deh yang ngerti aku. Teman aku juga mereka berdua aja, gak ada yang lain. Gimana ya? Kayaknya omongan Mas yang tadi tuh agak bener juga deh. Ya secara kalau aku ada masalah mereka pasti ngilang. Tapi kalau nggak ada masalah pasti mereka datang minta uang, minta barang, foya-foya. Kenapa sih aku mikirin Mas itu? Kenal aja juga enggak. Siapa sih tadi namanya tuh? Agung ya, Mas Agung. Dia tuh siapa sih sebenarnya? Kayaknya dia pendatang baru deh di desa ini. Kayak yang asing banget. Tapi dia baik juga sih. Ya walaupun caranya salah, tetap aja. Dia kan nggak tahu masalahku tuh kayak gimana. Aku kelewatan ya tadi. Udah maki-maki dia, marah-marahin dia. Kan niat dia juga baik. Tadi aja aku sampai mau nabrak dia pagi-pagi. Kayaknya aku harus cari siapa, Mas Agung deh. Ya aku harus minta maaf sama dia. Kayaknya aku udah merasa bersalah nih. Susah banget ya cari kerjaan sekarang. Ya, untuk sementara waktu biar aku jadi marbot masjid aja deh. Ya Allah, semoga aja aku cepat dapat kerjaan. Aku udah capek hidup kayak gini. Tapi biarpun aku dapat kerjaan nanti, aku bakal tetap ngurus masjid ini kok. Itu bukan cewek yang tadi. Ngapain ya dia kesini? Aduh, gimana nih? Dia jatuh. Mas, ini Mas Agung ya? Iya. Mbak ngapain di sini? Duh, mau ngomong apa nih ya? Masnya ngapain di sini? Kalau saya memang ngurus masjid ini, Mbak. Tiap hari ya saya ada di sini. Nyapu ya? Ya, bersih-bersih di sini, nyapu-nyapu. Mbaknya ada perlu apa ya? Saya Apa mau sholat? sholat ya Mas. Saya nggak sholat loh. Yaudah, duduk dulu, Mbak. Aku bosan banget ya. Tuh, gara-gara aku minum banyak lagi. Tuh, gimana ya aku yang mau pulang ya. Aduh, aku nggak kuat jalan lagi. Gimana ya? Loh, aku beneran nggak salah lihat. Hah? Itu kan Agung. Kok bisa sama Sinta ya? Iya, aku beneran nggak salah lihat. Hah? Kenapa Sinta bisa ada di masjid? Saya mau minta maaf atas kejadian tadi sama Mas Agung. Iya, lupain aja, Mbak. Saya udah maafin kok. Ya, tapi saya nggak enak aja Mas. Dari tadi saya bentak-bentak Mas. Sudah biasa orang seperti saya ini dibentak-bentak orang. Iya, ya gimana ya Mas? Saya tuh bingung Mas sama kehidupan saya sendiri. Emangnya ada apa ya, Mbak? Emangnya Mbak, ini masalah apa?
orang tua saya nggak peduli sama saya, Mas. Jangan-jangan Sinta dipengaruhi nih sama si Agung. Gawat. Mbak, kan saya udah bilang, nggak ada orang tua tuh nggak peduli sama anaknya. Enggak, Mas, tapi orang tua saya tuh cuma sibuk sama hidupnya dia sendiri. Dia nggak pernah ngurusin saya. Masa juga butuh loh kasih sayang dari orang Kalau tua. kerja, itu semua demi anaknya, Mbak. Tapi- Kalau orang tuanya nggak kerja gimana? Mbak mau makan apa? Mbak beli motor ini pakai apa? Ini nggak boleh dibiarin nih. Aku harus lapor sama Andika. Mana lagi nomornya Andika? Ini dia. Masa orang tua kerja disalahin sih? Belum, Mbak, perhatikan. Di sekeliling Mbak, tetangga Mbak, pasti banyak kan orang yang membutuhkan. Orang yang nggak bisa makan. Iya, Mas, banyak. Tapi semua itu nggak dengan harta juga. Masa saya harus kasih sayang dengan harta aja, bukan dari orang tua? Mas, saya juga iri sama teman-teman yang lain, yang orang tuanya tuh peduli sama anaknya. Sedangkan saya cuma pengen loh, Mas, ya berkumpul sama keluarga, tapi nggak bisa. Itu cuma angan-angan bagi saya. Halo, Dek. Kamu lagi di mana? Sinta lagi ada di masjid. Iya, di masjid. Ya aku nggak tahu dia berduaan sama Agung. Kayaknya sih Agung mempengaruhi Sinta nih. Ini nggak boleh dibiarin. Kamu harus kesini ya, cepetan. Iya, aku tunggu ya. Aku pusing banget tadi. Tapi saya yakin kok, Mbak. Mertua Mbak itu pasti sayang sama Mbak. Tahu mungkin mereka tuh sayang, cuma mungkin untuk saat ini mereka masih sibuk. Mas, apa saya salah dengan kehidupan saya yang Coba nanti sekarang? Mbak ketika dewasa, sudah punya keluarga, dan punya anak, pasti juga Mbak bakal ngelakuin hal yang sama. Mbak kerja mati-matian buat apa? Buat anaknya sendiri, bukan buat orang lain. Saya pengen tenang loh, Mas. Kalau pengen tenang, Mbak, bukan kayak gitu caranya. Datanglah ke masjid, sholat, berdoa sama Yang Maha Kuasa. Itu bisa petunjuk. tenang, Mas. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, Mbak. Gak mungkin Tuhan menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Tapi sebenarnya saya tuh nggak kuat, Mas. Saya kuat-kuatin aja. Gak kuat apa lagi. Mas, Orang beban tua saya masih tuh ada. banyak, Mas. Mbak, orang tua masih ada, harta juga banyak saya lihat. Saya cuma punya ayah, Mas. Tapi ibu saya sudah nggak ada. Kasih sayang mereka itu, ya ampun, Mas. Mas nggak tahu apa yang saya rasain. Saya minta maaf, Mbak. Tapi walaupun hanya Bapak yang tinggal sama Mbak, itu bukan halangan, Mbak. Seharusnya Mbak tuh bersyukur masih punya Bapak, masih ada yang peduli sama Mbak, masih punya harta berkecukupan. Sementara saya apa? Saya hidup sebatang kara, Mbak. Saya udah nggak punya orang tua. Bahkan saya nggak punya pekerjaan. Saya hanya bisa tenang di masjid. Ketika ada masalah, ya saya datang ke masjid, berdoa sama Yang Maha Kuasa. Cobalah, Mbak, berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau boleh saya saranin, mendingan Mbak jauhin aja ya Andika sama Rumi. Saya yakin kok dia hanya manfaatin Mbaknya aja. Apalagi mereka kan suka minum minuman, Mbak. Minuman itu hanya merusak badan, gak ada gunanya. Iya, Mas. Saya mungkin salah bergaul ya, makanya saya jadi seperti ini. Saya Masih ada juga, waktu, Mbak. Masih ada waktu kok untuk bertobat. tapi emang orang seperti saya masih bisa diampuni ya sama Tuhan. Pasti, Mbak. Selagi orang itu mau bertobat dan gak akan ngulangin kesalahan itu lagi, Tuhan pasti bakal ngampunin dosa Mbak kok. Tuhan kan Maha Pengampun. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Tolong apa? Bimbing saya di jalan yang benar ya, Mas. Mungkin saya sekarang lagi di jalan yang salah. Iya, Mbak. Saya akan bimbing Mbaknya kok. Selagi Mbaknya mau berubah, saya mau. Ih, beneran ya, Mas? Maaf. Beneran ya, Mas? Alhamdulillah. Jadi, saya kapan bisa... Ya, kapan Mbaknya mau
mau saya siap kok. Mulai Tapi besok. balik janji ya. Jangan minum-minum lagi. Ya, ya. Insya Allah. Jangan insya Allah, harus pasti. Ya Mas, saya usaha agar saya nggak terjerumus di jalan yang salah lagi. Alhamdulillah. Mulai besok bisa? Bisa. Ya udah Mas Agung, sampai ketemu besok ya. Saya pamit pulang dulu. Iya. Saya selalu ada di sini kok. Ya, makasih ya Mas. Ya. Sita, kamu ngapain di sini sih? Iya, kamu ngapain sih? Iya, emang kenapa? Ini salah ya? Kalau dia datang ke masjid. Ya salah lah, berduaan sama kamu. Pasti nih, kamu kan yang mempengaruhi Sinta baru datang ke sini. Kamu ngapain deketan sama Sinta? Jangan-jangan kamu mempengaruhi Sinta ya? Agar jauh-jauh sama kita? Dia tuh udah mau berubah. Heh, jangan-jangan kamu memanfaatkan Sinta karena kamu tahu kalau dia tuh orang kaya kan? Bener itu kan? Harus nih. Aku kan seperti kalian ya. Lah emang aku kenapa? Kalian cuma morotin cinta aja kan? Heh, kamu kalau ngomong dijaga ya. Kamu semua udah. Iyalah, itu emang kenyataan kan, kalian cuma melotin aku aja selama ini. Kok kamu berubah seperti ini sih? Kamu kok langsung berubah kayak gini? Iya. Sekarang gini, saat aku sedih mana? Kalian pernah ada? Di samping aku nggak ada kan? Giliran aku pengen senang-senang, kalian datang. Dan kalian tuh cuma minta barang, minta uang. Yang ada di pikiran kalian berdua tuh cuma uang, uang dan uang. Enggak gitu, Sin. Sin, enggak seperti itu, Sin. Seperti itu apanya sih? Aku juga butuh ya temen itu yang nganggep sama aku. Sinta justru yang mempengaruhi kamu tuh morbot ini loh. Emangnya salah ya? Kalau cinta tuh berubah ke jalan yang benar. Halah, kamu tuh nggak usah sok-sokan jadi penasehat deh. Sinta, kita itu ya berteman sama kamu tulus, nggak seperti yang dikatakan orang ini. Iya bener, Sinta. Tulus apa modus? Ya, Sin, cobalah. Kamu itu pikir deh, selama ini yang nemeni kamu itu siapa? kalian emang nemenin aku, emang nemenin. Tapi saat aku susah kalian nggak ada. Kalian nggak datang, kalian datang cuma pas seneng-senengnya aja. Kalian morotin aku, terus kalian juga manfaatin Sinta. aku. Aku tahu. Maksud kalian itu cuma uang kan? Kenapa kamu ngomong seperti itu sih? Iya, Biasanya kamu nggak pernah ngomong seperti ini sama kita berdua. Bener apa kata Arumi? Karena emang Baru itu sekarang kamu ngomong kejadiannya. seperti itu sih. Heh, ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu tuh emang nggak tahu diri banget ya jadi orang. Kenapa sih? Kamu itu selalu ikut campur urusan aku. Kamu iri? Cinta, kasihan aku. Heh, kamu iri sama kita pertemanan kita bertiga, hah? Aku gak pernah iri sama kamu. Aku cuma kasihan sama cinta. Gu, memang ya, kamu itu memang sahabat aku, tapi gak kayak gini caranya. Gu. Stop, Andika, kamu juga berubah, Andika. udah stop. Berubah. Mataku udah kebuka ya untuk kalian berdua. Aku kurang apa ke kalian berdua? Apa yang kalian berdua minta aku selalu turutin. Jangankan uang, barang pun semuanya. Cuma nyawa aku yang gak aku kasih untuk kalian berdua. Tapi apa kalian berdua? Sinta, kita bisa jelasin, kamu jangan terpengaruh sama mabok ini, Sinta. Dia emang bener, Rumi. Dia bener. Gak selamanya kita berteman kayak gini-gini aja. Aku juga pengen tenang. Selama kita berteman bertiga, kita nggak pernah tenang. Yang ada apa? Jadi sekarang kamu memilih berteman sama Iya. sama orang kampungan seperti Iya, dia. kenapa? Jadi kamu gak mau berteman lagi sama kita Penampilannya berdua? dia itu ketro. Penampilannya dia itu. Sekarang sudah zamannya 2023. Coba lihat, kayak zaman dulu, jadul dia Emang penampilannya. penampilan kamu bagus? Enggak. Kamu sadar ini aku yang beli. Kamu bergaya aja pakai duit orang ya. Kamu gak usah sok-sokan deh ngomong kayak gitu, bilang dia katro. Dia meskipun berpenampilan kayak gitu, dia padanya, nggak kayak kamu. Semuanya ini aku yang beli. Udah nih, kita pergi dari sini. Awas, Awas ya kamu. kamu akan tahu sendiri akibat. Mas Agung nggak apa-apa? Kamu yang gak apa-apa. Cinta nggak apa-apa. Maaf ya. Gara-gara aku, Andika sama Rumi jadi musuhin kamu deh. Udahlah Mas, aku nggak butuh teman yang sok baik di depan tapi di belakang busuk. Ya, Aku jadi gak enak sama kamu. nggak apa-apa. Mas Agung makasih ya, udah mau belain dan bantuin Sinta, terus ngebuka pintu hatinya Sinta, mana yang baik dan mana yang salah. Padahal Andika sama Rumi itu udah sering aku nasehatin. Tapi mereka aja gak mau denger. Ya mereka nggak mungkin dengerin Mas lah. Mereka kan yang dipikirannya cuma uang-uang aja Mas. Nanti kalau Sinta misal bangkrut, mungkin mereka nggak mau temenan sama Sinta. Ya udah deh.
Sinta pamit ya, Mas. Ya udah, Ya udah. kamu hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo, selamat pagi Pak Eko. Oh iya, yang donatur ke masjid itu ya Pak Eko ya. Kalau soal itu gampang Pak Eko ya. Sebentar lagi saya akan berangkat ke sana untuk nyurvei masjid yang di sana Pak Eko. Iya, berapa dana yang harus dikeluarkan dan berapa dana yang dibutuhkan di masjid sana? Iya Pak Eko, gampang. Saya akan menemui takmir masjid di sana dan juga panitia yang lain. Oke Pak Eko. Ya. Terima kasih Pak Eko ya. Waalaikumsalam Pak Eko. Aku harus secepatnya ke masjid sana dan menemui takmir sana. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya perusahaan ini ada yang meneruskan, yaitu anakku. Ya, syukur alhamdulillah. Sinta bisa berubah. Assalamualaikum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dosa yang pernah aku perbuat kemarin. Hamba ingin berubah. Hamba ingin bertaubat ya Allah. Oh, ternyata masjid ini memang harus direnovasi. Ternyata masjid ini memang sangat membutuhkan bantuan dan banyak yang harus direnovasi. Wah, ini membutuhkan dana yang sangat besar. Banyak sekali yang rusak ya. Wah, mudah-mudahan keuangannya aku cukup dan perjalanan renovasi masjid ini lancar. Hamba ingin bertaubat di jalanmu. Hamba sadar hamba hilaf atas perbuatan hamba. Hamba juga ingin tenang ya Allah. Hamba ingin kembali di jalanmu. Bimbing hamba ya Allah. Bimbing hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum Pak. Cari siapa ya Pak? Waalaikumsalam. Ya, cuma lihat-lihat masjid ini. Kenyataannya masjid ini butuh direnovasi ya? Iya Pak, benar sekali. Soalnya ada banyak yang rusak di sana Pak. Memangnya kamu di sini siapa? Takmir atau marbot? Marbot Pak. Saya penjaga masjid di sini. Oh gitu. Pak. Maaf Pak, sepatunya Pak. Tolong dibuka. Ini batas suci Pak. Emang ada apa dengan sepatu bapak? Maaf Pak, ini batas suci. Sepatu tolong dilepas Pak, taruh bawah. Yang suci itu di dalam, bukan di sini. Kamu jangan sok gori aku. Hargai saya Pak. Saya penjaga masjid di sini Pak. Tolong Pak, hargai saya. Kamu kurang ngajar ya? Saya bukan orang ajar Pak. Bapak yang nggak tahu sopan santun di sini. Kamu belum tahu siapa aku? Saya nggak perlu tahu siapa Anda Pak. Tapi tolong hargai tempat di sini. Ini batas suci. Saya sudah menghargai tempat ini
Yang suci itu di atas, bukan di bawah. Pak, Bapak nggak lihat apa? Ini batas suci di sini. Cuman marbot aja kamu. Sok-sokan kayak gitu. Emangnya Bapak ada perlu apa, Pak? Ngapain kamu tanya? Kamu nggak berhak tanya tentang saya. Kamu kan orang penting buat saya. Soalnya kalau ada apa-apa, urusan sama saya, Pak. Kalau masalah sampah, tempat yang kotor itu urusan sama kamu. Kalau masalah saya, dengan takmir masjid di sini, bukan dengan kamu. Tapi takmir bersih sini sudah nyuruh ke saya, Pak. Udahlah, aku nggak perlu sama kamu ya, dan nggak penting sama kamu. Buat aku, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Iya, Pak. Sekali saya tanya, Bapak ini siapa? Pengen ketemu sama siapa ya, Pak? Memangnya aku nih perlu ngasih tahu sama kamu, aku ini siapa? Saya lihat-lihat, Bapak ini orang kaya loh. Ya iyalah, kalau penampilannya seperti ini orang kaya, nggak seperti kamu. Iya, makanya itu saya nanya, Bapak pengen ketemu sama siapa di sini? Dari tadi saya lihat kok kayak orang kebingungan gitu. Dikira aku orang miskin apa kebingungan? Tidaklah, aku lihat keadaan masjid di sini. Kamu ingin tahu siapa aku? Iya, Pak. Aku donatur aktif di masjid ini. Apa jangan-jangan Bapak ini tamunya Pak Eko? Soalnya saya disuruh Pak Eko nunggu tamu di sini, Pak. Jelas, aku ini tamunya Pak Eko yang ingin renovasi masjid ini. Berarti Bapak ini Pak Rudi yang mau nyumbangkan uang ke sini, Pak? Udahlah, nggak perlu. Dengan adanya kamu, aku gak bakalan Pak, nyumbang ke masjid ini lagi. Pak, bentar, Pak. Pak, Udah, Pak, udah. Pak, tunggu, Pak. Kok kayak suaranya ayah? Pak, tunggu, Pak. Pak, Apa lagi sih? tolong, Pak. Kata Pak Eko, Bapak yang mau nyumbang masjid ini ya? Udah, salam buat Pak Eko ya. Aku gagal untuk menyumbang ke masjid ini. Kenapa, Pak? Pak, Itu semua gara-gara kamu. Iya bener. Kamu yang gak sopan sama aku. Pak, tunggu, Pak. Pak, Apa lagi? Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, saya minta maaf kalau saya Udah. salah. Aku malas untuk membantu masjid ini. Banyak yang masjid perlu dibantu sama aku. Pak Rudi, tolong, Pak. Udah, Pak. Ayah? Iya. Sinta. Saya ngapain datang ke sini? Ya, rencana Bapak kan mau nyumbang di masjid ini. Oh ya, Sinta ngapain di sini? Ya, Sinta singgah di sini untuk sholat. Tadi Sinta dengar ayah kayaknya marah-marah deh. Marah-marah ke siapa? Ya, gara-gara marbot itu yang bikin Bapak marah. Sinta. Mas Agung? Mas Agung? Kamu kenal sama dia? Iya, Sinta kenal. Kenapa ya? Kenapa kamu kenal sama orang yang gak sopan ini? Sopan dari mana sih ya? Mas Agung ini orangnya sopan loh, baik juga. Sopan kata kamu. Bapak kamu. Iya, ini ayah aku, Mas. Kenalin. Kenalin, Pak. Saya teman. Udah, percuma. Kamu sudah menghina-hina aku Sinta bukan kayak gitu sih. dan membuat aku marah. Aku cuma ngasih tahu aja tadi. Menghina apa sih ya? Sinta tahu Mas Agung loh. Mas Agung nggak kayak gitu orangnya. Siapa bilang dia baik? Di depan kamu aja yang baik karena dia ada maunya. Enggak ya, saya tahu Mas Agung. Dia nggak pernah kayak gitu. Saya salah paham kayaknya. Mas Agung ini sebenarnya ada apa sih? Tadi saya cuma negur sepatu bawa kamu. Bawa kamu marah-marah. Ya wajar lah ya marah. Sepatu kan nggak boleh naik ke dalam masjid. Sinta, ayah lebih tahu ketimbang orang ini. Ayah yang nggak tahu. Sinta, sudah. Kamu kurang ajar banget ya, Sinta. Ayah. Sinta, udahlah. Kamu nggak boleh marah sama orang tua kamu. Tapi Kan udah aku ayah- bilang kemarin. Biar gimana pun, bapak kamu ini sayang sama kamu. Ya, mungkin aku yang salah kok. Aku minta maaf ya Mas atas. Udah nggak apa-apa. Ayah minta maaf dong. Udah, Sinta. Lebih baik pulang. Gak usah di sini. Jangan bergaul sama orang seperti ini. Iya apaan sih? Dia itu orang baik. Ayah salah paham. Sinta. Ayah kan masih belum kenal sama Mas Agung, makanya ayah kayak gini. Kalau dengar nama dia, hati Bapak jadi panas dan ingin menamparnya. Ayah istighfar dong ya. Istighfar kamu bilang. Percuma kamu beribadah kalau kamu melawan sama orang tua. Ayah
Sinta nggak ngelawan, Ayah. Ini Sinta membela yang benar. Sudahlah Sinta, sudah. Kamu pulang nggak? Kamu pulang aja ya. Tapi, Mas... Sudah, kamu pulang aja. Udah pulang, ngapain tapi-tapi? Ayah, tunggu bentar. Sinta, kenapa sih kamu gak nurut sama orang tua? Perlu Ayah tahu ya, Sinta berubah kayak gini, nurut sama Ayah, sering sholat. Itu karena siapa? Karena Mas Agung ya. Bohong. Ayah, Aku ini sudah ayah kamu. Kamu gak usah membohongi ayah. Sinta emang benar-benar berubah karena Mas Agung. Sinta nggak bohong ya. Karena Mas Agung juga, Sinta sekarang udah nggak bergaul sama hal yang salah. Tapi apa yang kamu ucapkan itu benar, Sinta. Itu benar ya, seharusnya Ayah itu berterima kasih sama Mas Agung. Kalau nggak ketemu sama Mas Agung, mungkin Sinta bakalan tetap kayak yang dulu ya. Ya salah paham, ayo dong ya, minta maaf sama Mas Agung. Tapi Mas, Sudah nggak apa-apa. Aku yang salah. Sudahlah. enggak, Mas Agung tuh nggak salah. Ayah yang salah paham. Ayah salah paham, Ayah. Di masjid itu nggak boleh pakai sepatu naik ke atas. Kalau dia yang bisa merubah kamu, kenapa kamu mulai tadi nggak bilang sama ayah, Sinta? Dari tadi Ayah kan marah-marah aja. Belum Sinta jelasin, Ayah sudah emosi duluan. Kalau seperti ini, ayah kan yang malu, Sinta. Sudahlah Pak, nggak apa-apa kok. Oh ya, Nak Agung. Bapak minta maaf ya. Bapak telah marah-marah sama Nak Agung. Nggak apa-apa Pak. Mungkin saya yang salah. Menegur Bapak dengan cara yang salah. Enggak, Bapak yang salah. Tapi mohon dimaklumi ya, karena Bapak di sini pendatang, belum tahu seluk-beluk orang-orang sini. Iya Pak. Dan juga Bapak trauma dengan anak Bapak yang selama ini anak Bapak bergaul dengan orang yang salah. Ya, Pak bersyukur kamu telah merubah sifat anak Bapak. Sekarang Sinta udah berubah kok Pak. Menjadi anak yang lebih baik. Dia sering sholat sekarang. Alhamdulillah. Bapak sangat berterima kasih sama kamu, Nak. Iya Pak. Ya udah Pak. Sinta, aku permisi dulu ya. Oh, tadi dulu, Nak. Bapak ingin ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa lagi ya Pak? Oh ya, tentang renovasi masjid ini. Bapak minta maaf ya. Tadi Bapak emosi dan ingin menggagalkan untuk renovasi masjid ini. Dan untuk menyumbang ke masjid ini, Bapak nggak bakalan gagal kan? Jadi Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan tolong sampaikan ya sama takmir masjid di sini. Iya Pak. Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Oh ya, selain kamu jadi marbot di sini, kamu kerja apa, Nak? Saya nggak kerja Pak. Saya cuma ada di masjid sini. Oh gitu ya. Tapi jangan tersinggung ya. Kalau mau, Nak Agung bisa kerja di perusahaan Bapak. Ya Mas, terima aja Mas. Ini mungkin rezeki dari Allah. Bapak serius Pak? Serius, Nak. Ini sebagai tanda terima kasih Bapak sama Nak Agung. Pak, sekali lagi makasih banyak ya Pak. Gak usah seperti itu, Nak. Saya udah lama Pak cari kerjaan. Cuma nggak dapat. Mungkin ini semua petunjuk dari Allah. Mulai besok, Nak Agung udah bisa masuk ke perusahaan Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, Nak. Bapak mohon sama kamu ya. Kamu jangan pernah ulang kelakuan kamu yang buruk. Jangan pernah bergaul dengan orang yang bisa merusak kamu. Karena harta satu-satunya cuma kamu, Nak. Iya, Ayah, Sinta janji. Sinta bakal lebih nurut sama Ayah. Sinta nggak bakal ngelawan sama Ayah. Dan kita nggak bakal bergaul sama orang yang salah lagi. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sama-sama, Ayah. Ayah sangat bahagia sekali.
Ayo Rumi, tambah lagi ya lu. Kamu yakin? Kamu kan sudah banyak, Dika. Udahlah, kamu itu gak usah banyak omong Rumi. Iya, ya udah ini. Dik, kamu tahu nggak? Semenjak Sinta bertobat, kita tuh nggak dapet uang lagi dari dia. Ya itu Rumi, ini semua gara-gara Agung. Bener, Agung sialan itu. Kenapa sih? Dia itu kok nasehatin Sinta supaya Sinta Aku juga pusing nih. Aku butuh uang banyak, Dika. Aku juga bingung Rumi. Aku gak tahu lagi. Sekarang kita itu mau manfaatin siapa? Siapa di kampung ini yang paling kaya? Mereka tuh sudah tahu kalau kita itu suka memanfaatin orang. Yang jelas mereka tuh gak kira mau lah berteman sama kita. Mana Rumi? Tambah lagi Rumi. Kamu serius? Mana Rumi? Dik, kamu jangan kebanyakan. Nanti kamu tuh bisa sakit loh. Kamu tahu nggak? Aku bener-bener kesel sama si Agung. Awas aja nanti ya. Wah, aku kesel banget sama Kalau orang aku itu. ketemu sama dia, aku akan kasih pelajaran dia. Bener, Dik. Kamu tuh harus kasih pelajaran. Dik, kamu apa-apaan sih? Kamu kan sudah banyak. Kamu kan sudah daripada... Dika! Dik! Aduh, Bi. Kamu nggak apa-apa? Rum. Aduh, gimana ya? Dik, kamu nggak apa-apa? Rum, tolong aku, Rum. Enggak, aku nggak boleh nolong dia. Kalau misalkan aku nolong dia, Rum. otomatis aku dong yang dikenal sama warga. Pokoknya aku harus kabur. Dik, aku minta maaf ya, aku duluan. Bantuin aku, Rum.